Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di pertemuan keempat kembali lagi bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Riset Public Relations, Robikal Muntaha Meliala. Pada pertemuan keempat ini, kita akan berdiskusi tentang metodologi riset kualitatif. Sebelumnya, video pembelajaran ini saya khususkan dan saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswi yang menjadi kelas saya, yaitu 41.4A.01, 41.4A.37, dan 41.4B.37. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang riset kualitatif. Riset kualitatif itu apa? Menurut Bogdam dalam Moleong, mengumumkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lalu kita cermati pendapat yang kedua. Anselm Strauss dan Juliet Corbin berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Maka itulah penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Kita dapat rangkum dari referensi kedua ahli tadi bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang tidak mengharapkan hasil penelitian berupa prosedur statistik. Ingat ya, tidak mengharapkan hasil penelitian berupa prosedur statistik. Tapi yang namanya penelitian kualitatif mengharapkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata narasi verbal yang tertuang dalam laporan penelitian tadi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak mencari tentang berapa persen besarnya dari kepuasan atau berapa persen tingkat minat terhadap suatu mata kuliah dan lain sebagainya. Tapi penelitian kualitatif berbicara tentang kajian yang lebih dalam di balik angka-angka tersebut. Makanya disebut sebagai penelitian dengan kajian mendalam dan memperoleh hasil penelitian dalam bentuk laporan narasi verbal, yaitu teks dan kata-kata gitu yang tertulis yang berasal dari pemikiran kita, dan juga hasil wawancara mendalam dengan key informant dan informan kita. Itu disebut dengan penelitian kualitatif ya. Kemudian ini ada beberapa karakteristik dari riset kualitatif yang perlu kita pahami bersama. Pertama, riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan pengumpulan data, tolong digarisbawahi, sedalam-dalamnya. Jadi namanya penelitian kualitatif, dia tidak berbicara dengan angka dan tidak mengkalkulasi atau menghitung rumus-rumus tertentu, tetapi yang diharapkan adalah menjelaskan, to describe gitu ya, fenomena dengan data sedalam-dalamnya gitu. Yang kedua, riset kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Mungkin teman-teman akan bertanya, populasi itu apa sih Pak? Dan apa itu sampling atau sampel? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan objek yang akan kita teliti sebagai peneliti. Sedangkan kalau sampel adalah jumlah sebagian objek dari keseluruhan objek yang akan kita teliti yang kita anggap merepresentasikan hasil penelitian. Istilah populasi dan sampel ini biasanya kita temukan pada metode penelitian kuantitatif. Kalau metode kuantitatif jelas ya, metode yang mengharapkan hasil penelitiannya berupa prosedur statistik atau numerik hasilnya. Berapa persentase ini, berapa persentase itu, dan lain sebagainya. Jadi kita memerlukan populasi dan sampel. Contoh, kalau misal saya ingin mengaplikasikan metode penelitian kuantitatif, seberapa besar sih minat mahasiswa dalam mata kuliah Riset Public Relations di Universitas Bina Sarana Informatika gitu. Berarti populasi dalam penelitian tadi adalah saya harus cari tahu dulu nih ke ADM atau bagian terkait tentang jumlah mahasiswa secara keseluruhan di Universitas Bina Sarana Informatika. Misalnya jumlah secara keseluruhannya adalah 8.000. Nah, setelah itu saya harus membatasi kuesioner yang akan saya bagikan kepada responden tadi, karena terkait pertimbangan biaya, tenaga, efisiensi waktu. Jadi nggak mungkin dong saya akan membagikan 8.000 itu misal di satu tempat, sedangkan base itu sangat luas. Makanya saya perlu sampel. Nah, itulah yang disebut dengan sampel. Jadi saya hanya mengambil sebagian saja dari
keseluruhan jumlah objek yang akan saya teliti yang saya anggap akan merepresentasikan penelitian. Misalnya saya hanya ingin mengambil 10%-nya aja, berarti 10% dari 8.000 adalah 800 ya. 800 apa 800? Iya, 800. Nah, berarti saya harus membagikan kepada 800 mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika. Itulah perbedaan antara populasi dan sampel. Gitu teman-teman ya. Kemudian di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data, bukan banyaknya atau kuantitas data. Jelas ya, namanya aja kualitatif, berasal dari kata quality atau kualitas. Sedangkan kalau kuantitas atau kuantitatif berasal dari kata quantity atau kuantitas. Jadi kalau ngomongin kualitatif atau kualitas, berarti riset ini mengutamakan kedalaman data. Jadi kadang-kadang kita cuma punya populasi 1 atau 2 orang aja, tapi kalau memang hasilnya mendalam ya nggak apa-apa di kualitatif. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kuantitatif, nggak boleh tuh kita punya hanya populasi 1 orang aja. Minimal misal 50 orang, 30 orang, lalu disebutkan lagi dengan sampel. Sampel pun juga nggak boleh tuh cuma 1 atau 2 orang aja. Misalnya minimal 20, minimal 30, 40 atau sampai lebih. Semakin banyak populasi dan sampelnya, jika kita melakukan metodologi kuantitatif, itu semakin bagus hasil penelitiannya. Kalau kualitatif, nggak ngomong banyak-banyakan tentang populasi dan sampel, tetapi kedalaman data. Itu perbedaannya. Nah, yang keempat, periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Karena itu, riset ini bersifat subjektif dan hasilnya mohon maaf, ini harus diperbaiki ya, bukan digeneralisasikan, tapi hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Jadi saya ulangi lagi bagi teman-teman, untuk poin 4 saya akan perbaiki kata-katanya. Periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Karena itu, riset ini bersifat subjektif dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Itu kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu hasilnya nggak dapat digeneralisasikan, karena yang kita observe itu atau kita amati adalah fenomena yang unik dan dalam. Jadi nggak bisa digeneralisasikan layaknya kuantitatif. Kalau yang dapat digeneralisasikan adalah metode kuantitatif. Gitu. Maksudnya apa sih Pak? Periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Karena di sini kita nggak ngomongin tentang populasi atau sampel, tapi kita ngomongin tentang kedalaman data, dan kadangkala kita harus merumuskan sendiri siapa yang cocok untuk kita wawancarai. Karena yang tahu rumusan masalah dan fenomena yang kita amati ya kita sendiri. Makanya si periset kadang-kadang harus menyelami pribadi dari narasumber yang ingin ditanyakannya. Makanya di sini disebut periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Berbeda kalau kuantitatif. Kuantitatif itu sebisa mungkin periset tidak mengenal dari narasumber yang ingin ditanyakannya. Makanya berupa apa? Daftar pertanyaan atau kuesioner. Jadi sebisa mungkin kita membagikan kuesioner kepada informan atau responden yang kita tidak kenal, karena semakin tidak kenal semakin baik. Berbeda dengan kualitatif, justru kita harus kenalan dulu gitu untuk menyelami pribadi dia, sehingga kita dapat data sedalam-dalamnya tentang dia. Nah, itu perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, nah ini ciri-ciri riset kualitatif lagi, intensif. Maksudnya dilakukan secara berulang-ulang. Itu disebut dengan riset kualitatif. Wawancara mendalam itu nggak cukup hanya sekali bertemu saja, tetapi bahkan bisa lebih dari 2 kali, 3 kali, hingga sampai yang darinya tidak kenal menjadi kenal, dan akhirnya cocok, dan akhirnya dia mau terbuka tentang apapun yang kita tanyakan. Nah, itulah tantangan dari riset kualitatif, karena mereka menginginkan hasil laporan yang mendalam, bukan hanya sekedar keluasan data gitu. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter. Jelas, karena tadi ya fenomenanya yang unik dan kita sendiri yang menentukan sebagai riset ingin meneliti itu dan ingin mendalaminya, berarti saat melakukan studi dokumentasi atau melakukan perekaman harus hati-hati dengan datanya. Karena perubahan sedikit signifikan pun itu akan mempengaruhi dalam laporan kamu untuk menunjukkan kedalaman dari objek yang kamu teliti.
Adanya analisis data lapangan, jelas itu juga diperlukan oleh kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat, melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes atau kutipan-kutipan dari key informan atau narasumber yang terkait dengan objek penelitian kita, dan komentar-komentar lainnya. Benar. Jadi dalam melakukan riset kualitatif biasanya kita akan membuat transkrip wawancara. Nah, transkrip wawancaranya itu bukan berpulang, tidak berasal dari kuesioner layaknya penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu berasal dari kegiatan tanya jawab kita dengan narasumber kita secara mendalam. Misal kamu harus mengetik tuh, misal dari pertama, hai, namanya siapa, tinggal di mana, dari yang tidak kenal menjadi kenal, dan akhirnya kamu harus mengetik juga secara detail di transkrip wawancara tentang kutipan-kutipan tertentu yang menunjukkan tentang jawaban atau pribadi dia sesungguhnya. Itu disebut dengan hasil deskripsi termasuk detail, quotes atau kutipan-kutipan dan komentar-komentar. Nah, dalam penelitian kualitatif tidak ada realitas tunggal. Setiap peneliti mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses penelitiannya. Yang namanya realitas tunggal itu adalah kebenaran mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah matematika. Makanya prosedur itu digunakan bagi peneliti yang menggunakan metode kuantitatif karena berhubungan dengan statistik. 1 tambah 1 nggak mungkin 3. Ya memang 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pola matematis kan. Kita berbau dengan rumus gitu, rigid, kaku. Sedangkan kalau kualitatif, 1 tambah 1 bisa aja bukan 2, tapi bisa 3, bisa 4. Tergantung kamu melihatnya dari sudut pandang mana. Contoh, suami dan istri, 1 orang dan 1 orang laki dan 1 orang perempuan ketika mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, bisa aja kan sekarang menghasilkan anaknya menjadi 3 atau lebih dari 4, makanya jumlahnya sekarang 6, bukan 2. Nah, itu kalau dari kacamata kualitatif. Jadi kalau dari kacamata kualitatif, nggak ada tuh namanya realitas yang tunggal atau kebenaran yang bersifat mutlak. Karena ya tadi, si peneliti bebas mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses penelitiannya. Gitu. Berbeda dengan kuantitatif tadi yang berangkat dari pemikiran matematis dan logika. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 dan itu tidak dapat dibantahkan. Gitu. Makanya itu berbeda antara ilmu alam dan ilmu sosial. Subjektif dannya dalam referensi penelitian. Nah, ini tadi ya, makanya peneliti kualitatif itu atau metodologi penelitian kualitatif sifatnya lebih subjektif, bukan objektif. Subjektif itu apa sih? Sifatnya sangat relatif. Menurut saya tampan, menurut kamu belum tampan. Menurut saya cantik, menurut kamu bisa aja cantik. Nah, itu berbeda. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mengkreasi pendapat kita dan mempertahankan argumentasi kita masing-masing. Makanya disebut dengan subjektif gitu. Berbeda dengan kuantitatif. Dia nggak bisa kita ngomongin 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya objektif. Ya memang nggak bisa. Ya 1 tambah 1 sama dengan 2 nggak bisa 3 atau 4 gitu. Nah, makanya disebut dengan subjektif. Ini berpulang dari kacamata pribadi dari si peneliti itu sendiri dan si narasumber yang kita tanyakan. Nah, yang ketujuh adalah realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. Itu ya, kalau riset dari kualitatif itu, realitas itu holistik bagi fenomena tertentu dan tidak dapat dipilah-pilah. Ini biasanya dilakukan oleh penelitian kualitatif karena dia sudah membatasi penelitiannya sendiri sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Periset memproduksi penjelasan tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya jelas, karena tadi yang kita harapkan hasil penelitian dari kualitatif berupa data yang dalam berarti harus memberikan penjelasan dan memproduksi tentang situasi yang terjadi bersama individu-individunya. Ya. Yang ke-9, lebih pada kedalaman atau depth daripada keluasan. Karena jelas seperti yang sudah saya utarakan tadi, kalau kita ngomongin keluasan data, berarti kita harus memakai metodologi kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, prosedur riset tetap empiris, rasional, dan tidak berstruktur. Empiris maksudnya dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi namanya riset kualitatif itu karena mungkin tadi Pak Robi ngomongnya subjektif, jadi bebas aja dong bikinnya asal-asalan, ya nggak bisa begitu juga. Namanya riset ada kajian ilmiah yang perlu dipertanggungjawabkan, makanya bersifat empiris dan rasional. Itu dibuktikan dengan apa? Dengan bukti transkrip wawancara kamu, kemudian dengan foto kamu dengan
keterlibatan kamu dengan narasumber kamu, kemudian foto kamu saat mengobservasi fenomena itu, makanya disebut dengan empiris rasional, dapat dibuktikan kebenarannya dan juga dapat diterima oleh akal sehat juga, itu disebut dengan penelitian kualitatif. Dan tidak berstruktur, maksudnya kita dalam mengerjakan penelitian kualitatif itu kadangkala bisa loncat-loncat gitu, pendahuluannya belum selesai tapi ketika kita sudah punya narasumber yang kita anggap menjawab pertanyaan permasalahan kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, kalau kuantitatif tidak bisa seperti itu. Mereka harus berstruktur. Dari bab 1 sudah selesai, bab 2 sudah selesai, bikin dulu kuesionernya juga diuji dulu dengan uji validitas dan reliabilitas, baru bisa dibagikan kuesionernya. Jadi prosedurnya lebih rigid, kaku, dan tidak bisa didahulukan semau kita. Sedangkan kalau di kualitatif bisa fleksibel. Nah, itu maksudnya perbedaan antara kata tidak berstruktur di sini antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang ke-11, hubungan antara teori, konsep, dan data memunculkan atau membentuk teori baru. Penelitian kualitatif biasanya digunakan bukan untuk menguji teori, tapi memunculkan teori baru. Sementara kalau kuantitatif biasanya digunakan untuk menguji teori. Gitu. Nah, di sini ada hubungan pendekatan, metodologi, dan metode riset. Pendekatan dalam tabel ini bisa juga kita anggap sebagai kata paradigma. Karena kalau di kampus-kampus lain atau di buku-buku lain, pendekatan ini disebut dengan paradigma. Paradigma itu adalah bagaimana sih cara pandang peneliti dalam penelitian ini secara mendasar, makanya disebut paradigma. Filosofinya apa? Jadi nanti penguji akan melihat peneliti dalam membuat laporan penelitian konsisten atau tidaknya dilihat dari bab 3-nya. Di bab 3 itu mereka harus menjelaskan tentang bagaimana cara pandang dasar mereka di laporan penelitian ini. Apakah positivistik, apakah konstruktivis, atau kritis. Kalau positivistik ini adalah aliran yang menganggap bahwa sesuatu itu dapat diukur atau dapat diuji, makanya nanti implikasinya kepada metode kuantitatif bukan kualitatif. Jadi hasil penelitiannya pun nanti berupa persentase, numerik, angka-angka gitu, sifatnya kaku, matematis gitu ya, karena menguji teori. Nah, nanti biasanya kalau pendekatan positivistik atau paradigma positivistik ini, dia akan melakukan teknik pengumpulan datanya ya berupa tadi nih yang di kolom ketiga, ada survei, analisis isi, eksperimental, dan sensus. Survei saya sudah jelaskan pengertiannya pada video pembelajaran pertemuan 3 kemarin. Analisis isi juga saya sudah jelaskan di video pembelajaran 3 kemarin. Eksperimental juga saya sudah jelaskan di video pembelajaran 3 yang kemarin. Sekarang saya menjelaskan tentang sensus. Sensus itu apa sih, Pak? Sensus itu sama seperti survei, tetapi dia membagikan data kuesioner kepada responden secara keseluruhan. Jadi nggak diambil sampelnya lagi. Contoh kayak tadi, misalnya saya ingin mengukur bagaimana minat mahasiswa program studi Public Relations Universitas Bina Sarana Informatika terhadap mata kuliah riset Public Relations. Saya sudah mengetahui bahwa jumlah mahasiswa prodi PR sekarang adalah 1000. Berarti saya harus bagikan itu 1000 kuesioner kepada 1000 mahasiswa dan harus diisi oleh mereka semua. Itu disebut dengan sensus. Berbeda dengan survei. Kalau survei nanti boleh kamu ngambil sampel. Sampelnya mungkin dari 1000 kamu hanya ambil 10% ya. Berarti kamu hanya mengambil 100 orang gitu. Ya boleh gitu. Tapi kalau di sensus nggak boleh. Kamu tetap harus membagikan kuesioner itu dan harus diisi oleh kuesioner kamu sesuai dengan jumlah populasinya, yaitu 1000 orang tadi. Gitu. Nah, kemudian jenis analisis yang dapat dilakukan pada paradigma positivistik apa aja? Kamu bisa lihat di kolom keempat, ya bisa bersifat deskriptif, eksplanatif, maupun evaluatif. Kemudian kalau paradigma kedua apa? Yaitu konstruktivis. Konstruktivis itu artinya apa sih, Pak? Paradigma di mana peneliti dapat membangun atau mengkreasikan objek penelitiannya sesuai dengan pandangannya sendiri berdasarkan teori tertentu. Nah, biasanya implikasinya juga kepada metode kualitatif, namanya konstruktivis. Jadi gimana sih Pak Robi mengkonstruksi tentang feminisme di majalah Femina, contohnya gitu, melalui kegiatan pemilihan gadis sampul, contohnya kayak gitu. Makanya
Pak Robi mengkonstruksi, oh ternyata nih kayaknya Femina lebih menonjolkan tentang gadis sampul yang cita rasanya modern, yang energik gitu ya. Kemudian yang lebih ke liberal, maksudnya ketika melihat di sini perempuan juga dapat bekerja di ruang publik, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga saja. Nah, itu disebut dengan konstruktivis. Jadi implikasinya kepada metode riset yang kualitatif. Nah, kalau kualitatif, apa yang dapat dilakukan teknik pengumpulan datanya bisa Anda lihat di kolom ketiga. Ada observasi non partisipan, ada observasi partisipan, ada depth interview, ada focus group discussion, ada studi kasus, dan ada analisis isi kualitatif. Nah, biasanya untuk konstruktivis ini dia jenis analisisnya adalah deskriptif dan eksplorasi gitu. Nah, paradigma yang ketiga atau pendekatan ketiga apa, Pak? Yaitu kritis, yang implikasinya nanti juga kepada metode kualitatif. Nah, metode penelitian pengumpulan data yang kamu metode analisa data yang kamu lakukan apa biasanya untuk analisis atau paradigma kritis? Ada analisis wacana, ada framing, dan ada semiotika. Dan jenis analisisnya adalah deskriptif. Nah, ini metode kualitatif tadi. Ada focus group discussion, saya sudah jelaskan di pembelajaran 3 juga, yaitu tentang bagaimana seorang periset menjadi moderator dan mengundang informan atau narasumber terkait dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu. Ada yang bertugas sebagai notulen dan ada juga yang bertugas sebagai videographer atau yang mendokumentasikan kegiatan itu. Lalu sang periset atau moderator memberikan kesempatan yang sama kepada informan yang diundang untuk mengungkapkan pendapatnya, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan atau isu yang dilemparkan oleh sang periset atau moderator. Nah, dalam perjalanannya bisa saja terjadi perdebatan di antara keduanya. Maka dari itu, sang moderator atau sang peneliti harus mempunyai kepemimpinan yang tinggi dalam memilih metode focus group discussion ini. Gitu ya. Kemudian kalau metode wawancara mendalam sudah saya jelaskan juga di video pembelajaran ketiga, yaitu ketika wawancara dilakukan secara intens, memungkinkan wawancara lebih dari 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, ataupun lebih, sehingga si peneliti menemukan titik jenuh. Titik jenuh itu adalah ketika tidak ada lagi bahan pertanyaan yang perlu diajukan kepada informan terkait objek penelitian yang diangkatnya. Gitu ya. Kemudian metode observasi, nah ini tadi ya, observasi itu artinya apa sih? Pengamatan atau pengukuran gitu ya, fenomena atau objek tertentu. Nah, secara garis besar observasi itu dapat dibagi 2, ada observasi partisipan dan ada observasi non partisipan. Yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah ketika sang peneliti ikut terlibat juga dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Sedangkan kalau observasi non partisipan, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau sekelompok peneliti yang tidak melibatkan diri dalam aktivitas dari objek yang dilakukannya dan yang diamatinya. Contoh kalau untuk observasi partisipan gini, kamu sedang mengobservasi bagaimana sih pijet plus di Mangga 2. Nah, kalau kamu observasi partisipan, berarti kamu harus pura-pura tuh jadi misalnya pelanggannya atau bahkan ikut jadi tukang pijetnya di situ, dan kamu akan menceritakan bagaimana keadaan kerja di situ, kemudian siapa bosnya, bagaimana melayani pelanggan, berapa bayarannya, dan bagaimana prosedurnya, dan apa yang dimaksud dengan plus-plus di konotasi pijet plus-plus itu. Nah, itu sebenarnya observasi partisipan. Jadi pura-pura kamu jadi konsumen yang ikut maksudnya yang merasakan jasanya si tukang pijit itu, ataupun kamu jadi tukang pijitnya, menyamar gitu. Nah, kalau observasi non partisipan tidak seperti itu. Contoh, kamu ingin riset tentang pijit plus-plus, ya udah kamu datang ke pijit plus-plus itu, tapi tujuan kamu di situ sebagai orang luar yang memang ingin wawancara, misalnya entah itu bos si pijit plus-plusnya, pemijitnya, atau konsumennya. Dan kamu datang ke sana juga tidak berperan sebagai konsumennya, kamu tetap memperkenalkan diri sebagai seorang peneliti yang memang netral dan tidak mau terlibat langsung dalam kegiatan pijit plus-plus itu. Nah, itu perbedaannya ya antara observasi partisipan dan non partisipan. Karena ini masih banyak ditemukan bagi mahasiswa-mahasiswi bimbingan saya yang tidak dapat membedakan antara partisipan dan non partisipan. Misal, kamu ingin meneliti tentang tempat magang kamu. Nah, kamu terlibat langsung dalam produksi kehumasannya. Saya sebagai humas juga, Pak, di sana. Dan saya ingin meneliti kegiatan di mana saya juga menjadi panitia dalam program itu. Nah, berarti kamu observasi partisipan di situ.
Tapi misalnya kamu meneliti apa? Saya meneliti program yang sudah berlalu, Pak, dan saya tidak magang di situ. Saya hanya sebagai reporter atau pewawancara saja di situ. Ya berarti observasi non partisipan, bukan observasi partisipan. Gitu. Nah, metode studi kasus ini hampir sama seperti aplikasi wawancara mendalam, tapi yang jelas dalam penyelesaian studi kasus ada analisis kritis di dalamnya. Makanya paradigmanya paradigma kritis kalau kamu memilih metode studi kasus. Pendekatannya pendekatan kritis. Jadi kamu harus tentukan dulu masalahnya. Misalnya realitasnya begini, tapi teorinya begini, kenapa nggak sinkron ya? Nah, itu disebut dengan studi kasus. Contohnya, misalnya, katanya dalam undang-undang hukum itu harus adil. Ternyata saya temukan nih, kenapa misalnya oknum ini tidak adil ya terhadap si X, apakah karena dia anak pejabat? Nah, makanya akhirnya dia nggak dihukum sama sekali. Nah, itu dimaksud dengan studi kasus. Jadi kamu menyelami itu kasus itu, kenapa misalnya Polri tidak adil dalam kasus ini, emang ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya contoh lain, katanya di dalam kode etik jurnalistik dinyatakan bahwa misalnya wartawan tuh harus independen dan netral, tidak boleh memihak salah satu kubu manapun yang bertikai. Tapi kenapa ya Metro TV terlihat cenderung membela Jokowi sekali dalam kasus ini, sementara kalau TV One cenderung membela misal Prabowo sekali di kasus ini. Nah, itu namanya studi kasus, bisa kamu analisis di situ dengan paradigma kritis. Jadi ada, temukan dulu kasusnya, namanya studi kasus, berarti harus ada kasusnya dulu. Kasus itu terjadi karena apa, Pak? Misalnya pertentangan antara teori dan praktis, atau harapannya seperti itu, aturannya seperti ini, tapi kok realitanya bisa bertentangan dan itu dibiarkan saja. Memang ada apa di balik itu? Nah, itu disebut dengan studi kasus. Ya. Kemudian metode dokumentasi. Nah, kalau metode dokumentasi berarti metode yang kamu pilih dengan pengarsipan gambar, pengarsipan video, penyimpanan file melalui flash disk gitu ya. Kemudian mengabadikan gambar dengan fenomena tertentu atau informan yang kamu sudah wawancarai. Nah, itu disebut dengan metode dokumentasi. Jadi kadang-kadang metode dokumentasi ini biasanya berlaku kepada peneliti yang ingin menulis biografi tentang seseorang. Misalnya kita ingin menulis biografi tentang Pak Soeharto. Pak Soeharto kan sudah meninggal ya. Lalu bagaimana kita mencari tahu tentang Pak Soeharto sebenarnya? Selain kita dapat menghubungi keluarganya, kita kumpulkan juga tuh dokumentasi yang sudah tersiar dari Google ataupun dari majalah-majalah yang lain tentang profil Soeharto. Mungkin dari awal memimpin sampai di akhir hayatnya seperti apa. Nah, itu disebut dengan dokumentasi. Nah, metode riset kepustakaan, namanya riset kepustakaan, berarti metode yang dipilih peneliti dengan memanfaatkan mengunjungi perpustakaan, mengumpulkan referensi-referensi jurnal ilmiah untuk data sekunder penelitian gitu. Makanya dalam menyelesaikan penelitian yang berkajian ilmiah, kamu nggak bisa lepas namanya riset kepustakaan, karena untuk menjamin kapasitas atau kadar ilmiah yang ada dalam laporan penelitian kamu. Nah, riset perpustakaan itu dilakukan ya dengan mengunjungi perpustakaan secara online maupun offline. Online maksudnya apa ya? Kamu kadang-kala tidak perlu harus berkunjung ke perpustakaan secara fisik, tetapi berselancar lewat Google atau lewat jurnal-jurnal berbayar atau jurnal tidak berbayar, Google Scholar. Nah, itu juga termasuk riset perpustakaan secara online. Kalau secara offline ya berarti kamu misalnya datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, datang ke sana, kemudian jadi anggota, daftar, dapat kartunya, dan ya kamu cari buku-buku terkait penelitian kamu yang kamu butuhkan dalam penyelesaian laporan penelitian kamu. Itu disebut dengan riset kepustakaan. Oke. Nah, jenis atau tipe riset itu ada 4 ya. Pertama, eksploratif. Kalau eksploratif ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang memilih metode kualitatif. Namanya explore. Makanya mengeksplor atau mengembangkan sedalam-dalamnya fenomena yang ditemukan, sehingga hasilnya itu berupa narasi teks yang dalam, bukan hanya sekedar penjelasan pendahuluan semata. Itu disebut dengan eksploratif. Kalau deskriptif berarti namanya describe yang artinya hanya sekedar menjelaskan atau menggambarkan. Jadi tidak sedalam layaknya eksploratif. Nah, kalau metode deskriptif ini bisa diimplikasikan bagi peneliti yang memilih kualitatif maupun memilih kuantitatif, ya.
Kemudian kalau eksplanatif, dari namanya explan, berarti dari explain, yang artinya bahwa si peneliti ingin menjelaskan atau menghubungkan, mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep variabel yang akan diteliti. Makanya jenis eksplanatif ini biasanya digunakan bagi peneliti yang memilih metode kuantitatif. Judul-judulnya biasanya misalnya hubungan antara motivasi dan sikap mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika terhadap jurusan Public Relations, contoh kayak gitu. Atau pengaruh eh, pengaruh motivasi karyawan terhadap kepuasan gaji pada PT XXX. Nah, itu yang disebut dengan eksplanatif ya. Jadi ada variabel X, ada variabel Y, terus dicari sebab akibatnya, kemudian dihubungkan variabel X dan variabel Y itu dan digunakan prosedur statistik untuk menganalisisnya. Nah, yang keempat, evaluatif. Kalau evaluatif ini biasanya dapat digunakan bagi peneliti yang memilih kualitatif maupun kuantitatif. Yang risetnya mengkaji efektivitas atau keberhasilan suatu program, membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual, kerangka teori, operasionalisasi konsep, hipotesis, ukuran keberhasilan riset, dan rekomendasi. Untuk jenis evaluatif ini, kamu dapat melihat contoh penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul Analisis Model Super A pada iklan promosi kampus di televisi. Cara carinya gimana? Kamu tinggal buka aja Google, terus ketik nama saya secara lengkap, Robikal Muntaha Meliala, nanti ada Google Scholar di situ. Nah, kamu bisa melihat daftar penelitian yang sudah saya kerjakan. Nah, salah satu penelitian saya yang berjudul Analisis Model Super A pada iklan promosi kampus di televisi ini merupakan jenis penelitian yang sifatnya evaluatif atau mengevaluasi dari suatu program atau strategi fenomena yang sedang saya amati. Gitu, teman-teman. Nah, sampai di sini penjelasan saya untuk pertemuan 4 ini. Semoga dapat dicerna dengan mudah oleh teman-teman dan semakin memahami apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian kualitatif. Jika ada pertanyaan, silahkan japri saya atau kita diskusikan di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk membaca hasil penelitian saya di Google Scholar sebagai bahan referensi ya. Cari aja di Google dengan ketik nama saya Robikal Muntaha Meliala, nanti ada Google Scholar di situ. Nah, kamu buka, kamu bisa lihat sebagai referensi penelitian-penelitian yang pernah saya buat. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.